Sahabat-sahabat Pak Bijaya, selamat datang kembali di podcast Pak Bijaya. Semoga sahabat-sahabat semua sehat-sehat selalu dan dilancarkan seluruh aktivitas hari ini. Sahabat-sahabat Pak Bijaya, seperti kita ketahui, penyakit diabetes atau seringkali disebut kencing manis merupakan penyakit yang dapat menimbulkan kerusakan lain pada jaringan-jaringan lain dan juga organ tubuh lainnya. Salah satunya adalah terjadi kerusakan pada kaki bila tidak dilakukan pengobatan yang baik dan benar. Nah, kali ini topik kita tentang kaki diabetik, dan pada kesempatan ini kami mendatangkan pakarnya, seorang narasumber yang kita dari Fakultas Kedokteran UI RSCM Divisi Vaskuler, Bedah Vaskuler, yaitu Dr. Ahmadu, spesialis bedah, spesialis vaskuler, konsultan PhD. Selamat siang, Dr. Selamat Ahmadu. siang, selamat siang. Ya. Selamat siang semua pemirsa podcast Pak Bijaya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ada bermanfaat untuk mendiskusikan topik yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Henry ya, mengenai kaki diabetes. Iya, jadi demikian Dr. Ahmadu, selamat datang di Terima kasih, podcast Pak Bijaya ini. Jadi sebagaimana kita ketahui, di negara kita ini masalah diabetes itu merupakan satu penyakit yang populasinya cukup tinggi. Betul. Dan tentu juga dokter sebagai praktisi menangani banyak kasus untuk kaki diabetik. Kami mohon penjelasan dari dokter, kira-kira apa penyebab daripada kaki diabetik. Silakan dokter. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita mulai dari seberapa besar masalah kaki diabetes ini. Jadi kita tahu bahwa diabetes mellitus itu bisa menyebabkan komplikasi di mana saja, ya, baik di jantung, di ginjal. Nah, kita akan bahas fokus hanya untuk komplikasi di kaki, ya. Dan ternyata komplikasi di kaki ini menjadi penyerap dana kesehatan nasional yang cukup tinggi, dok, selain penyakit kronik yang lain seperti cuci darah. Nah, ini termasuk yang banyak tersedot nih. Makanya kita di sini kita akan bahas gimana caranya supaya orang yang dengan diabetes itu tidak timbul luka, atau kalau udah terlanjur timbul luka, gimana caranya supaya tidak sampai jadi amputasi ataupun tidak berulang, gitu loh. Oke, jadi kita mulai dari belajar bagaimana sebenarnya ini terjadi, gitu. Patofisiologi, atau itu bahasa kedokterannya, bahasa kitanya, kenapa sih sampai timbul kaki diabetes atau kerusakan pada kaki penderita diabetes. Memang bahasanya adalah diabetic foot atau kaki diabetes. Nah, didefinisikan sebagai kerusakan jaringan atau kulit, entah dia sampai melibatkan tulang, pada pasien dengan diabetes yang biasanya disertai dengan gangguan pembuluh darah ataupun kerusakan saraf. Itu bisa dua-duanya atau bisa salah satunya. Nah, jadi kalau kita lihat, berawal dari kontrol gula darah yang nggak bagus, dong. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Sistem saraf ini ada yang sifatnya ada otonom, kemudian ada sensorik, ada yang motorik. Motorik itu untuk dia bergerak, sensorik itu untuk dia bisa merasakan, atau otonom itu untuk yang kelenjar-kelenjar. Sehingga kalau dia ada kerusakan di ketiga sistem saraf itu, hasil akhirnya adalah pasien memiliki kulit yang kering. Jadi maaf dokter, berarti kalau sensoriknya terganggu, artinya kepekaan terhadap rasa itu berkurang, ya?
Betul, berkurang. Jadi dia tidak merasa kalau dia terbentur kadang-kadang. Betul Baik. sekali. Jadi proteksi atau untuk menghindar terhadap trauma tuh jadi nggak bisa karena dia nggak bisa merasakan. Nah, berikutnya lagi adalah yang selain sistem saraf adalah pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darahnya itu tidak hanya pembuluh darah di tungkai, tapi dia karena dia sistemik semuanya bisa kena. Nah, pembuluh darah perifer itu mulai dari aorta sebenarnya, Dok. Pembuluh darah utama yang keluar dari jantung itu udah dianggap sebagai pembuluh darah perifer. Nah, kita fokus pembuluh darah perifer yang berada di pembuluh darah perifer ini pembuluh darah yang paling pinggir ya. Di pinggir, tapi ya perifer itu di pinggir. Nah, kita fokus kepada pembuluh darah perifer di tungkai. Nah, khusus untuk penyebab diabetes ini, kerusakan pembuluh darah perifernya ada di bawah lutut 80%. Oh, jadi Gitu. karena dari bawah lutut ke bawah terganggu betul. peredaran darahnya, ini yang membuat jadi memperburuk masalah. Kalau ada luka nggak cepat sembuh. Baik. Butuh waktu lebih lama. Mungkin orang normal 2 minggu mestinya ada luka udah bagus, Dok. Nah, orang diabetes itu rata-rata 3 bulan. Itu kalau misalnya pembuluh darah yang bermasalah, dia bahkan 6 bulan atau 1 tahun baru bisa sembuh. Sehingga kita harus cari tahu nih, kalau misalnya ada pasien datang ke kita, ini kita bisa memprediksi dari tampilan luka ya, Dok ya. Oh, ini akibat gangguan sarafnya. Oh, ini akibat gangguan pembuluh darahnya atau kombinasi. Nah, kalau akibat gangguan saraf kita sebutnya sebagai ulkus neuropatik. Kalau akibat gangguan pembuluh darah kita sebutnya ulkus yang iskemik. Iskemik itu kekurangan aliran darah. Atau dia kombinasi dari dua itu kita sebut sebagai ulkus yang neuroiskemik. Lalu bagaimana presentasinya? Nah, presentasinya ternyata yang paling besar adalah ulkus yang neuropatik. Ulkus yang neuropatik itu sekitar 50%, Dok. Ya, jadi berarti gangguan saraf. Ya, dengan gangguan saraf ini berarti itu kan ada, tadi dokter bilang ada 2 ya. Satu sensorik, artinya kepekaan rasanya berkurang. Yang kedua tadi yang saraf otonom. Sehingga dia kelenjar keringatnya berkurang, kelenjar minyaknya berkurang, sehingga mudah kering ya. Jadi kemudian kalau terbentur gampang pecah ya. Sehingga proteksi kulit itu terganggu ya. Kuman yang flora normal dia bisa masuk. Nah, ini yang bisa bikin jadi mudah infeksi. Nah, yang berikutnya adalah yang saraf motorik, Dok. Nah, saraf motorik ini juga akan bermasalah. Kalau dia bermasalah, akibatnya terhadap bentuk kaki itu jadi berubah. Karena ada perubahan, maka dia ada bagian-bagian tertentu yang terlalu menahan beban badan kita itu berlebihan. Jadi tidak merata menahan bebannya ya. Mestinya orang normal itu bebannya terbagi merata di seluruh permukaan, tulang permukaan telapak. Memang utamanya di tulang tumit ya, kemudian di area jempol sama di jari kelima kaki. Nah, kemudian dia bentuknya membentuk kayak lengkung. Nah, itu harusnya terbagi merata. Nah, pada yang ada gangguan motoriknya, otot-ototnya jadi ada sebagian yang atrofi, sehingga bentuknya berubah. Gitu, Dok. Jadi jadi distribusi beban tidak sama ya di semua telapak kaki ya. Nah, karena distribusi yang beban yang terlalu berlebihan itu, maka kulit telapak kaki kita itu jadinya menebal. Namanya kalus kalau orangnya, atau kapalan. Kalau bahasa kita kapalan ya. Kalau bahasa kedokteran kita namanya kalus. Nah, kulit yang menebal ini pasti di bagian dalamnya adalah tonjolan tulang, Dok. Nah, kita tahu tonjolan tulang pasti keras, kulit yang menebal juga keras, sehingga jaringan yang berada di antara itu kalau ketekan jadi kayak iskemi, kekurangan aliran darah, kemudian rusak. Nah, jadi kalau ada luka pada penderita kaki diabetes,
kemudian di sekelilingnya itu adalah kulit yang menebal, itu bisa dipastikan sarafnya bermasalah, dok. Baik. Sementara kalau lukanya di ujung-ujung jari, nah ini kita bisa pastikan bahwa gangguan pembuluh darahnya lebih dominan. Ya. Itu kira-kira. Jadi ini yang harus kita ketahui ya. Jadi ada 3 sekali lagi, dok. Ada ulkus akibat kerusakan saraf, ada ulkus akibat kekurangan aliran darah, atau kombinasi. Ya. Gitu. Yang kombinasi ini memang kalau di angka sekitar 30-an%. Oh, cukup tinggi. Sementara kalau yang akibat murni kekurangan aliran darah itu sebenarnya sedikit, 15%. Tapi kalau kita gabungin neuropatik neuroiskemik sama yang iskemik, itu jadinya sekitar 60% atau 65% itu ada gangguan aliran darahnya. Ya. Nah, ini yang teman-teman semua harus paham. Ya. Oke, kira-kira itu, dok, prolognya. Jadi bagaimana ini terbentuk, karena nanti penanganannya tuh dari situ, dok. Ya. Gitu. Baik, Dr. Ahmadu, semakin jelas kami dari pemaparan dokter. Satu hal lagi, Dr. Ahmadu, bagaimana dengan penanganan yang paling awal sebaiknya bagaimana? Apakah dokter selama ini mendapatkan pasien itu karena sudah ada bermasalah kaki diabetes, atau memang dia datang lebih awal? Ya, oke, baik, dok. Jadi memang ini keterbatasan kita ya, mungkin media sosialisasi pendidikan masalah kesehatan ini nggak begitu banyak. Ada harapannya dengan adanya podcast seperti ini bisa menjangkau semua kalangan, nggak hanya penderita tapi juga tenaga kesehatan yang di primer ya, dok. Jadi kita dia bisa mengenali lebih dini sehingga datang ke kita itu dengan kondisi yang masih cukup baik lah. Jangan sampai datang ke kita udah tinggal ya ini harus dipotong karena memang udah jaringannya banyak yang mati atau infeksinya udah berat gitu. Jadi harapannya ini kita bisa mendapatkan kasus-kasus yang lebih dini. Oke, mungkin jadi untuk pasien-pasien yang menderita kaki diabetes itu sebaiknya memang kontrol rutin, dok, pertama ya, kontrol rutin sehingga kita bisa mendeteksi ada namanya pre-ulcer itu jadi tanda-tanda dini kaki yang bakal berisiko untuk timbul ulkus. Nah, kalau di panduan internasional itu ada International Working Group of Diabetic Foot, itu dia bisa menstratifikasi, dok, mengklasifikasikan kaki mana saja yang beresiko. Nah, untuk kaki yang resikonya tinggi, maka dia harusnya setiap bulan itu kontrol. Nah, apa saja parameternya? Nah, parameternya itu kalau dia pernah ada luka, ya, pernah ada amputasi baik yang minor, artinya itu hanya jarinya saja, apalagi kalau amputasi yang mayor, mayor itu kalau udah mulai di atas tumit ya, dok, amputasinya. Kemudian disertai dengan gangguan saraf atau dia ada gangguan fungsi ginjal, maka itu kategori yang high risk, risiko tinggi untuk timbul ulkus bahkan reamputasi. Nah, jadi untuk tenaga kesehatan yang bekerja dimanapun, di layanan primer ataupun di rumah sakit, itu harus paham nih kira-kira risiko kaki ini seperti apa, apakah tinggi atau dia enggak. Jadi begini, Dokter Ahmadu, kalau seseorang pasien itu datang ada riwayat diabetes atau kencing manis, kemudian ketika kita periksa kakinya ternyata sudah mulai ada kapalan, apakah ini juga termasuk prioritas yang kita harus perhatikan selanjutnya agar tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut? Betul, dok. Jadi kalau nanti tadi misalnya ada gejala-gejalanya saya seperti kapalan atau ada lepuhan kulit sedikit, kemudian ada kayak jamuran di antara sela-sela jari, nah itu harus segera datang, dok.
supaya bisa kita evaluasi dan ditangani lebih cepat. Ya. Karena kadang data nih menunjukkan, Dok, ulkus atau luka yang kecil di kaki pada pasien diabetes itu bisa berujung jadi amputasi, gitu. Oke, jadi pre-ulcer type itu, pre-ulcer sign itu harus dikenali, kemudian kita treat. Kalau ada kalus atau kapalan tadi, maka kalus kapalannya ini harus dibuang, Dok. Harus dibuang. Nah, berikutnya lagi kalau dia menderita neuropati atau kerusakan saraf, maka harus banyak yang diedukasi. Misalnya dia nggak boleh melakukan terapi panas. Kan kadang dia karena ngerasa baal, dia pengen terapi menggunakan botol yang diisi air panas. Mungkin buat dia baru anget, tapi buat kita, Dok, panas banget sehingga berikutnya melepuh. Nah, kemudian berikutnya lagi kalau dia ternyata kulitnya itu kering atau dia bengkak, maka ini harus ditangani. Harus dikasih pelembab yang rutin sehingga nggak mudah cedera. Atau dia harus kemana-mana wajib pakai alas kaki, Dok. Dan alas kakinya juga harus yang soft, yang empuk, nggak boleh sempit. Jadi banyak aturan nih kalau misalnya dia sudah ada neuropati, karena tentu kita mencegah luka itu lebih baik daripada kalau kita ngobatin lukanya.